yang mulai menumpahkan bela sungkawa di Twitter dengan menggunakan hashtag Protect Black Engines. Agensi itu Kwang ya, karena kantornya kan luas, darah pink seutuhnya ya. Nayeon sekarang dalam bahaya. Hal itulah yang menyebabkan dia dikeluarkan dari Stray Kids. Halo, what's up guys, I'm Yusuf Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Bebek aja dong ya. Dan buat kalian yang gak lagi bebek aja, pokoknya tetap semangat ya guys, don't give up. Dan untuk hari ini, kita itu akan membahas tentang topik-topik terhangat seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat sayang banget untuk kalian lewatkan. Dan supaya kalian gak ketinggalan tentang update terbarunya, buruan subscribe channel aku, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share ya. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk guys, kita bahas beritanya bersama-sama. Oke guys, untuk topik pertama kita akan mulai dulu ngebahas berita tentang ENHYPEN. Jadi baru-baru ini hashtag Protect Black Engines itu menjadi trending. Apa yang menjadi alasan utama kenapa hashtag ini menjadi trending? Cerita apa di balik hashtag tersebut? Hashtag yang melibatkan ENHYPEN dan penggemar mereka, Engine, telah menjadi trending di Twitter dikarenakan situasi yang tragis. Seorang penggemar ENHYPEN mengunggah tweet yang memperbaharui pengikut mereka tentang kemungkinan bahwa dia melakukan tindakan bundir yang melibatkan penggemar ENHYPEN kulit hitam. Menurut pengguna Twitter, Engine hitam yang telah meninggal telah mendapatkan perundungan dan juga serangan terus-menerus di sosial media TikTok. Pengguna Twitter asli kemudian mengunggah 2 tangkapan layar dari TikTok yang menggambarkan insiden yang mungkin menyebabkan kemungkinan bundir sesama penggemar ENHYPEN. Jadi dalam video itu, mereka atau si creator video menuliskan, jadi Engine benar-benar membatalkan perasaan seorang black girl sampai dia itu menjadi bundir. Menjijikan, benar-benar menjijikan. Nah, tangkapan layar TikTok berisi lebih detail tentang Engine Black yang dikatakan telah mengambil nyawanya sendiri. Menurut pengguna TikTok @JackSorange, Black Engine tersebut telah menyatakan bahwa sementara ENHYPEN adalah pelariannya setelah melihat salah satu member menggunakan kata yang ini guys. Oke, jadi kata ini emang kayak sensitif banget dan ini juga tidak boleh diucapkan sembarangan gitu. Dan dia ingin membagikan pendapatnya tentang mengapa itu tidak baik. Namun setelah mengunggah pemikirannya tentang situasi tersebut, penggemar rasis pun mulai mengiriminya kata-kata ancaman dan juga rasis yang terang-terangan. Dibagikan bahwa para penggemar ENHYPEN ini diduga mengatakan kepada Engine Black untuk bundir, yang menurut @JackSorange mungkin merupakan pukulan terakhirnya. Dan dikarenakan ini terus mendapatkan kritikan dan juga ancaman, dilaporkan bahwa akun TikTok penggemar ENHYPEN tersebut tidak lagi tersedia nih guys. Dan ini semua berasal dari anggota Haesung ENHYPEN dan dugaan kontroversi kata yang ini guys. Oke, jadi kata itu diungkapkan atau diucapkan oleh Haesung beberapa hari yang lalu. Sebelumnya Haesung juga dikritik karena diduga mengucapkan kata ini sambil bernyanyi bersama dengan lirik Love Calorie SZA. Dalam sebuah video yang menampilkan Haesung dan juga sama member Jongwon, netizen mengklaim bahwa lagu SZA diputar di latar belakang video dan Haesung dapat terdengar menyanyikan kata yang ini. Ini memicu perdebatan besar antara Engines yang ingin melindungi bias mereka dan netizen lain yang ingin dia bertanggung jawab jika dia benar-benar menggunakan kata tersebut. Hashtag Protect ENHYPEN pun mulai trending setelah kontroversi tersebut. Saat ribuan penggemar ENHYPEN mendukung Haesung mengklaim bahwa dia tidak menggunakan istilah yang ofensif. Black Engine yang mungkin telah mengambil nyawanya dikatakan sebagai salah satu dari banyak orang yang berbicara tentang kontroversi kata yang diucapkan oleh Haesung tadi. Dan sementara dia berbicara tentang mengapa istilah ofensif tidak boleh digunakan, masa penggemar ENHYPEN lainnya dilaporkan mulai menyerang dan mencaci maki dia dikarenakan speak up mengenai hal tersebut. Meninggalnya Black Engine dikarenakan bundir memang belum dikonfirmasi ataupun ditolak karena situasi ambigu dari akun TikToknya yang telah dihapus. Namun hal itu tak menyurutkan ratusan warganet yang mulai menumpahkan bela sungkawa di Twitter dengan menggunakan hashtag Protect Black Engines. Label ENHYPEN yaitu Blip Lab juga belum membahas tentang kontroversi dari kata yang diungkapkan oleh Haesung, meskipun faktanya itu terjadi beberapa hari yang lalu. Well guys, sekarang kalian udah tahu dong ya asal-usul dibalik hashtag Black Engines. Jadi banyak yang menduga bahwa sepertinya Black Engine tersebut bundir dikarenakan dia ini mendapatkan komentar kebencian dan juga bahkan ancaman dari engine yang lain. Dan buat kalian yang kepo mungkin ataupun masih penasaran gitu ya, kenapa kata yang ini itu kayak dilarang banget untuk diucapkan. Karena gini guys, kata yang seperti ini itu digunakan
oleh orang Afrika biasanya dalam pergaulan mereka sehari-hari, dan ini juga menunjukkan bahwa mereka itu dekat loh dengan orang tersebut gitu. Jadi kata ini bisa berarti bro, sis, cuy kayak gitu. Namun guys, kalau dipakai oleh orang lain yang non-Afrika, biasanya kata ini itu dianggap kayak menyinggung. Karena di Amerika sendiri, kata-kata ini sering banget digunakan untuk menunjukkan rasisme terhadap orang kulit hitam. Kayak gitu guys. Ya intinya kita juga tidak tahu apa yang terjadi di balik Black Engine-nya. Apakah dia emang budir atau tidak, kan nggak ada yang tahu nih guys. Siapa tahu dia mungkin cuma hanya rehat saja dari dunia pertiktokan, karena dia juga mendapatkan komentar kebencian kayak gitu. Dan nggak ada juga berita yang menjelaskan bahwa si cewek tersebut juga bunder. Jadi menurut aku ya kita lihat aja ya nanti ke depannya ya, jangan berspekulasi dulu. I think dia mungkin hanya rehat saja ya, kita berpikir positif dan semoga dia juga masih tetap sehat sampai sekarang. Well, kita berharap semoga permasalahan ini segera selesai ya guys, dan buat para member Enhypen dan juga para engine, keep fighting, oke? Dan juga sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua. Kali ini tentang bagaimana NCT yang mengungkapin tentang Kwangya-Kwangyaan gitu. Jadi hal ini diungkapkan oleh mereka dalam siaran villa. Dan gak hanya mengungkapkan tentang Kwangya, mereka di sini juga membahas tentang darah pink sampai yang air mujarab dari SM Entertainment. Untuk slide pertama di sini Doyo mengatakan, comeback 127 sebentar lagi, jadi saran aku kumpulin semua energi kalian ya. Mungkin energi yang dimaksud adalah energi nanti buat streaming. Ya kan, bener kan? Nanti kan pada streaming nih, pergi ke warnet-warnet gitu yang ngumpul semuanya. Habis itu klik, mulai ya searching. Ada juga yang di rumah, stay tune di rumah buat streaming. Next, Taeyong bilang dia dulu sering lupa ulang tahunnya sendiri, tapi semenjak fans nyiapin banyak hal kayak project dan event, dia jadi tahu dan juga menantikannya. Wah. Next, Taeyong dikasih hadiah ultah akuarium SpongeBob sama nunanya, dia juga dikasih uang saku dan bakal dia pakai buat main game. Oke, so cute ya dengar fakta ini. Taeyong juga berbicara tentang bagaimana nunanya memberikan uang saku. Habis itu Jongwoo berbicara dengan Doyoung, "Yong, beri aku uang saku." Penghasilan kami sama, jadi mengapa aku memberikanmu uang saku? Bener sih, ngapain juga dikasih uang saku. Jongwoo. Dan Jongwoo, Doyoung katanya udah nonton musik video Hello Future bareng pas keluar kemarin, dan Doyoung bilang sebenarnya dia udah lihat gerakan Haechan di ruang latihan, dan mereka di sini kayak merasa takjub gitu sama pelangi. Kan di Hello Future ada pelangi gitu, dan pelangi ini kayak menggambarkan tentang kegembiraan gitulah. Nah, habis itu mereka di sini ditanya tentang Kwangya. Kwangya itu apa sih? Nah, habis itu Doyoung bilang, sebenarnya aku nggak terlalu paham banget sih gimana, tapi manajer aku itu bilang agensi itu Kwangya karena kantornya kan luas. Jadi pokoknya gitu deh. Nanti kalau kami udah sepenuhnya pink blood dan tahu maknanya, kami jelasin deh. Berarti mereka sekarang itu belum pink blood dong ya? Masih setengah pink blood. Oke, sampai kapan sih mereka ini bisa mendapatkan darah pink seutuhnya? Ya, kita juga mau dong darah pink. Ini darah kita masih merah ya. Nanti disuntikin apa gitu biar bisa jadi darah pink. Next, Doyoung di sini mengatakan bahwa karyawan SM Entertainment ada yang bilang minum air galon SM bakal buat lebih ganteng. Terus Jongwoo bilang nih, oh ya, semenjak denger itu rasanya gue kayak tinggal di sebelah dispenser. Doyoung terus mengatakan minumnya nggak pakai gelas lagi, langsung ke mulut. So gitu banget ya dengerin omongan mereka di sini. Terus mereka ditanya nih, Jongwoo bakal nonton musikalnya Doyoung nggak? Nah, Jongwoo bilang dong, kalian tahu nggak Hyung bilang apa? Kalau nonton cuma karena mau ngetawain aku, mendingan jangan dateng gitu katanya. Habis itu Doyoung bilang nih, gue bakal ketawa kalau misal ada kalian di kursi penonton. Habis itu Jongwoo bilang, weo. Terus Doyoung nih menjawab, ya kan gue harus acting nih, pasti nanti kalian ketawain. Jongwoo bilang, padahal gue murni datang emang mau mendukung loh. Ya si Doyoung nih jangan netting dulu dong, mereka nggak ngetawain dong, mau mendukung soalnya. Habis itu Longjun ini nelpon ke HP Jongwoo yang dipakai Jongwoo sama Doyoung buat V-Live. Habis itu Doyoung bilang, Longjun kalau lu nonton telepon HP gue aja ya. Taeyong juga melukis lukisan paus untuk Doyoung, dan jadi Haechan meminta lukisan bunga matahari juga. Taeyong melukis itu untuk Haechan dan dia menggantungnya di ruang tamu 127. Wah, so sweet juga ya, gila. Taeyong lukisannya emang mantap banget sih. Well guys, tadi para member NCT 127, terutama Doyoung, Jongwoo dan juga Taeyong sebenarnya udah kayak spoiler banyak hal sih, terutama mengenai Kwangya. Jadi Kwangya bilang bahwa agensi itu adalah Kwangya gitu, karena kantornya juga emang luas banget. Dan kalau kalian mau nanya tentang Kwangya yang lebih jelas sih, aku sarankan ke aespa ya, karena mereka emang diajarin banget sama SM sebelum mereka debut. Jadi aespa ini emang dikasih pemahaman yang lebih banyak banget tentang Kwangya dan juga SM Culture Universe. Dan juga sekarang kita akan masuk ke topik breaking news. Untuk breaking news kali ini datangnya dari siapa aja sih?
Guys, untuk breaking news kali ini datangnya dari Nayeon Twice nih. Jadi baru-baru ini para Ones itu sangat khawatir banget dengan keadaan dari Nayeon. Kenapa? Karena baru-baru ini itu diketahui bahwa Josh sebagai stalker dari Nayeon itu sedang menunggu tes COVID-19-nya nih guys. Jadi kalau dia itu udah dinyatakan negatif, dia akan segera berangkat ke Korea. Udah tahu dong ya tujuan Josh ke Korea buat apa? Apalagi kalau bukan nguntit si Nayeon. Jadi di sini Ones itu telah menuliskan, "Ones, tolong dong jangan abaikan ini ya. Nayeon sekarang dalam bahaya. Josh, this stalker is waiting for his COVID testing result to fly to South Korea, dan JYP Entertainment itu tidak akan melakukan apapun lagi." Jadi di link ini kalian tuh bisa ngisi ya dokumen dengan instruction tentang apa yang harus dilakukan untuk email ke JYP Entertainment. Jadi banyak sekali dari para Ones itu sedang kayak membuat email gitu dan mengirimkan email tersebut supaya nanti JYP Entertainment dapat melakukan something supaya Josh ini tidak melakukan sesuatu yang buruk kepada Nayeon. Seperti yang diketahui oleh banyak penggemar, Nayeon Twice memang telah berkutat dengan penguntit bernama Josh. Selama ini dia telah melakukan banyak pendekatan pada para member, bahkan mendekati mereka di pesawat, dan bahkan juga membocorkan nomor dari Chaeyoung Twice. Dan April lalu, penggemar juga sangat prihatin karena Josh mengungkapkan emosi yang ekstrim terkait kehidupan pribadi Nayeon. Pria asal Jerman itu juga menunjukkan motivasi untuk menyakiti Nayeon secara fisik. Masalah ini muncul kembali baru-baru ini mengingat Josh melakukan wawancara bersama dengan RBG Talk, di mana dia berbagi pemikiran dan emosi tentang usaha mendekati Nayeon. Penggemar juga mengklaim bahwa Josh mengancam akan mengumpulkan sekelompok orang untuk nge-kill si Nayeon. Apalagi kalau si Nayeon berkencan, Josh juga bilang bahwa dia akan nge-kill Nayeon dengan tangannya sendiri. Wah, creepy juga ya guys kalau ngelihat si Josh. Ya semoga aja Nayeon ini selalu mendapatkan perlindungan yang baik dan dijauhkan dari stalker seperti Josh. Oke guys, untuk topik yang terakhir kali ini kita akan ngebahas tentang salah satu ex-member dari Stray Kids, siapa lagi kalau bukan Woojin, yang mana baru-baru ini Woojin dikritik dikarenakan dia ini menggunakan hasil tweet dari seorang netizen yang mana menuduh bahwa Woojin ini menjadi seorang pelaku pelecehan, seperti itu. Pada tanggal 29 Juni, agensi dari Woojin itu telah mengunggah gambar teaser yang mengacu pada rilisan video di YouTube. Segera setelah 10X Entertainment mengunggah gambar teaser, ia menerima beberapa reaksi dari komunitas online karena ia menggunakan konten dari tweet yang telah menuduhnya melakukan pelecehan seksual. Bahkan Woojin menggunakan kata-kata dari tweet penuduh di mana ia sebelumnya dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap seorang wanita. Teaser tersebut untuk film dokumenter mendatang yang dibuat oleh agensi sehubungan dengan kontroversi pelecehan seksual yang baru-baru ini melibatkan artis mereka. Namun, banyak netizen yang membalas tweet yang mengungkapkan betapa tidak nyamannya perasaan mereka dengan gambar teaser tersebut. Banyak yang merasa seolah-olah Woojin mencoba mencari keuntungan menggunakan tweet yang diduga korban daripada menyelesaikan masalah dengan benar. Dan di sini ada penggemar yang berkomentar, "This is the worst thing a person can do, innocent or not. Baik atau tidak, this move is so disgraceful and disgusting. Aku minta maaf ya, tapi sebenarnya itu kayak membuat alasan bahwa hal itulah yang menyebabkan dia dikeluarkan dari Stray Kids. Gak ada yang memberitahu saya bahwa dia emang pergi dengan sendirinya. God trust is you here, like seriously." Lalu ada juga yang berkomentar, "I am pretty sure that the text in the big is the words from the accusation." Ini sangat menjijikan ya. How can you live with yourself? Well, itu yang terjadi pada Woojin ya. Jadi dikarenakan dia juga menggunakan kata-kata yang digunakan oleh si penuduh di gambar teaser itu yang membuat dia mendapatkan banyak sekali kritikan. Kalau kalian lihat kritikannya di Twitter itu lebih parah lagi ya. Yang aku bacain tadi yang nggak terlalu parah kata-katanya. Di Twitter sana banyak sekali kata-kata yang lebih parah. Waduh, baru aja Woojin ini mendapatkan sambutan lah ya. Menurut aku nggak terlalu dikritik banget lah. Banyak yang kayak nerima lah, welcome sama dia. Tapi karena hal ini dia kembali lagi dikritik dan juga dikritik. Cukup miris melihatnya, tapi gimana lagi ya, ini adalah hal yang mereka lakukan gitu. Seharusnya mereka dapat mempertimbangkan lah gitu sebelum membuat teasernya. Apalagi orang-orang kan masih belum banyak yang ini agak bingung gitu sama kasusnya. Oke lah, aku lihat sih komentar-komentar dari orangnya itu sebenarnya udah banyak yang kayaknya emang benar-benar palsu di orangnya, karena orangnya juga udah ngilang gitu. Dan bukti-bukti yang diberikan oleh orang tersebut juga palsu, karena si 10X Entertainment juga udah memberitahukan kepada kita semua bahwa itu semua juga palsu. Tapi di sini masih banyak orang yang kayak mau lagi tahu gitu ya tentang siapa sih orang yang menulis hal tersebut, apakah dia emang anonim palsu atau anonim yang benar-benar asli. Dan juga seperti yang kalian lihat tadi, banyak sekali orang-orang yang bilang bahwa di sini Woojin itu kayak memanfaatkan situasi gitu. Memanfaatkan dalam pikiran mereka adalah dengan cara ini Woojin itu akan mendapatkan simpati. Dengan simpati dia pasti akan mendapatkan dukungan. Gitu loh guys, menurut pemikiran para
netizen. Nah, kalau kalian sendiri melihat apa yang dilakukan oleh 10X Entertainment dalam teaser terbarunya gimana? Langsung aja sampaikan opini kalian di kolom komentar. Oke guys, topik tentang Woo Jin tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. See you next time di video berikutnya. I'm Yusuf Kim pamit. Annyeong. Kamsahamnida.